Sesampainya di rumah, Ibu Army memasukkan bungkusan itu ke dalam penggorengan. Ya, dan memang terjadi keanehan. Ternyata minyak goreng itu sudah tidak berbuih lagi. Dan benar juga selama 7 hari ada kabar dari saudaranya kalau saudaranya Ibu Army itu masuk ke dalam rumah sakit di opname. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di kesempatan hari ini masih di Rio Ivanda Channel yang mencoba untuk mengisahkan atau menceritakan kisah dari seseorang ya yang menjalani suatu kisah atau juga tragedi yang sangat mungkin ini yang sangat memilukan atau juga yang sangat menyedihkan, yaitu kisah dari Ibu Army yang mempunyai saudara yang membuat dia menjadi menderita karena perbuatannya karena dengan bantuan seseorang akhirnya usaha Ibu Army ini menjadi hancur. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti ceritanya Ibu Army seperti ini. Jangan kemana-mana, tapi sebelum kita mulai ini cerita, ada baiknya untuk selalu subscribe, like, comment, and share. Dalamnya lautan masih dapat dijejaki, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Ada beberapa macam sifat-sifat manusia dalam memperebutkan konsumen. Bila kalah, ia akan menerima apa adanya, tapi ada juga yang tidak menerima kenyataannya. Ia akan menempuh segala cara untuk menaklukkan lawannya yang telah membuat ia sakit hati karena kalah dalam usahanya tersebut. Dan hal ini yang paling banyak dilakukan oleh orang atau barisan sakit hati dengan jalan yang tidak kasat mata atau yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, yaitu dengan menggunakan ilmu hitam seperti teluh, santet, atau guna-guna dan masih banyak lainnya. Barisan sakit hati, orang yang merasa tersisih dan menanggung dendam ini biasanya minta bantuan seorang dukun ilmu hitam untuk menghancurkan usaha saingannya. Ada yang secara kejam tanpa perasaan langsung meminta sang ahli tenung untuk membuat saingannya menderita. Mungkin juga sampai mati dengan memasukkan benda-benda asing ke dalam tubuhnya. Atau hanya ada yang sedikit punya rasa iba, yaitu hanya ingin membuat kacau usaha saingannya saja. Hal ini pun dialami sebut saja Ibu Army. Ibu Army merupakan ibu yang sangat teladan. Meski ia tidak mengecap pendidikan sekolah, ia bertekad bahwa anak-anaknya harus jadi orang semua. Dengan semangat membaca dan keuletan dalam berusaha, Ibu Army memulai usaha kecil-kecilan dengan membuka usaha kerupuk goreng untuk membantu suaminya sebagai usaha sampingannya. Dari usaha yang mula-mula hanya 5 kg, hari demi hari usahanya semakin cerah. Pekerjaannya juga semakin banyak. Sekarang sehari sudah menghabiskan bahan bakunya sebanyak 2 kuintal. Bu Army sangat bersyukur bahwa usaha yang dirintisnya ini secara coba-coba ternyata telah ada hasilnya. Ia sudah merasa puas, apa yang ia dapat sudah lebih dari cukup. Beban sang suami sedikit lebih berkurang dengan usaha Ibu Army. Tetapi menginjak tahun kelima, usahanya semakin turun dengan tiba-tiba. Banyak pelanggannya lari berpindah tempat. Bu Army mencoba untuk introspeksi diri. Bumbu-bumbu pokoknya ia tingkatkan lebih baik lagi. Tetapi masih juga belum menampakkan hasilnya. Bahkan semakin parah saja. Minyak goreng yang ia gunakan semakin tak karuan saja baunya.
Dan kerupuk yang dihasilkannya itu pun tidak laku dijual. Akhirnya dia memutuskan untuk mengganti minyak yang lebih mahal. Ia berharap semoga masalah ini bisa teratasi. Tapi nyatanya dengan memakai minyak yang lebih mahal juga, ternyata usahanya sia-sia. Tetapi ya ampun, bukannya bertambah baik, makin terpuruk saja Bu Army. Setiap kerupuk mentah yang ia masukkan ke dalam minyak itu berbuih seperti busa sabun cuci. Minyak itu dia gunakan untuk menggoreng, tapi tiba-tiba minyak itu berbuih menjadi semacam sabun cuci gitu. Nah, gimana nih? Dan warnanya coklat kehitaman. Bu Army tidak habis pikir. Segala cara yang lakukan tidak ada gunanya. Lalu ia putus asa. Lalu Bu Army berbicara kepada keluarganya, kepada suami dan juga anaknya, mengapa usaha dia hari ini semakin hari semakin terpuruk saja. Dan minyak goreng yang ia gunakan itu seperti bekas cucian sabun gitu. Tak habis pikir. Padahal ia sudah menggunakan minyak yang taruhlah yang harganya mahal gitu ya, agar hasilnya lebih baik. Tapi ternyata malah ia semakin terpuruk. Dan ia semakin tidak mengerti apa yang sedang terjadi dengan usahanya ini. Dari seorang pekerjanya yaitu Bu Ama, Ibu Ama ini menyuruh untuk menggunakan jalan spiritual agar Ibu Army ini mencoba untuk pergi ke tempat orang pintar lah ya, untuk menanyakan mengapa usaha dia seperti ini. Tapi Bu Army mencoba untuk bersikap positif aja, mungkin ada sesuatu yang salah dalam usahanya itu ya, mungkin dari cara penggorengannya segala macam, mungkin karena Bu Army ini pikirannya positif aja ya, dia tidak pikiran yang aneh-aneh gitu. Tapi guys, malam menjelang, ketika mereka lagi istirahat untuk tidur, tiba-tiba di kamar anaknya, itu anaknya yang paling baru itu yang paling kecil, itu kelas 2 SMP, itu sering diganggu oleh makhluk berbungkus alias pocong. Setiap tengah malam, setiap jam 12 malam itu selalu ada makhluk-makhluk yang mengganggu si anaknya Bu Army ini, si Atika ini. Atika merasakan, karena ia merasa melihat sesuatu, jadi ia menjerit. Ia bicara kalau ada sesuatu yang tiba-tiba lewat, tiba-tiba apa itu. Paginya ia ceritakan kepada kakak-kakaknya, dan juga ia ceritakan kepada ibu dan bapaknya. Ibu Army merasa mungkin anaknya sedang bermimpi atau apalah gitu ya. Terus kejadian ini terjadi setiap malam ya, dimana si anak bontonnya Ibu Army ini selalu diganggu oleh makhluk itu ya, si pocong itu ya, selalu datang, baik itu datang melalui mimpi atau juga tiba-tiba hadir di samping dia. Gimana nih anak yang masih masih labil lah gitu ya, melihat hal yang seperti itu tentu aja menjadi shock gitu ya. Hingga akhirnya anaknya Bu Army ini, si Atika itu akhirnya mengalami sakit. Dia nggak mau makan, ia shock segala macam. Pokoknya dia di dalam rumah itu dia diam aja, nggak mau berbicara dengan orang pun. Akhirnya Bu Army berpikir, kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Pertama, usahanya hancur. Kedua, anaknya sakit, nggak mau makan segala macam. Akhirnya Ibu Army mencoba untuk mendatangi ke tempat orang pintar ya, itu atas desakan pekerjanya yang bernama Ibu Ama itu. Siapa tahu si anak Ibu Army ini, si Atika itu mengalami suatu mungkin kejadian yang dibuat oleh orang itu, yaitu kejadian kasat mata. Akhirnya Ibu Army ditemani oleh Ibu Ama pergi ke suatu tempat, yaitu ke tempat orang pintar. Rumah itu begitu asri, bersih, indah, dan asri dan teduh sekali, karena banyak sekali pohon-pohon atau juga banyak sekali bunga-bunga yang ditanam situ. Jadi tempat itu merupakan tempat yang paling indah.
Ibu Armi dan Ibu Ama bersamaan mengucapkan salam. Permisi, Pak. Pintu dibuka. Oh, mari masuk. Jawab Pak Kiai. Begini Pak Kiai. Kata Mak Ama terpenggal. Sudahlah, saya sudah tahu maksud kehadiran anak berdua ini. Insya Allah dengan tidak mendahului kehendaknya, segala kesulitan anak-anak akan dapat diatasi asal kalian mau bersungguh-sungguh. Kiai yang penuh karismatik itu memberikan secari kertas kepada Ibu Armi. Ini bacaan yang harus kalian kerjakan. Baik Kiai. Jawab Ibu Armi mantap, sambil memberikan amplop putih kepada Kiai. Sudah, serahkan saja amplop ini kepada masjid. Kata Kiai itu, ia tidak mau menerima amplop tersebut. Malam hari, Bu Armi melakukan sholat hajat dengan khusyuk. Setelah selesai sholat hajat, Ibu Armi membaca zikir, salawat, dan banyak lagi. Agar ia berharap semoga kesulitan ini cepat berlalu. Dan ternyata benar. Ketika malam ke-7, ia berzikir, ia melihat wajah seseorang yang ia kenal. Tapi ia bingung, apa makna dari semua ini? Ibu Armi tidak mau menebak-nebak. Lalu keesokan harinya, ia memutuskan untuk ketemu lagi atau untuk bertandang lagi ke rumah Bapak Kiai tersebut. Pagi-pagi sekali Bu Armi sudah berangkat dengan putranya ke desa Nguter. Selang setengah jam ia sudah sampai ke rumah yang teduh itu. Ia menceritakan segalanya yang terjadi selama 7 hari itu. Sebelumnya, kamu harus janji. Pertama, maafkan orang tersebut. Kedua, kamu harus menerima apa adanya bahwa tidak akan pernah terjadi apa-apa selama ini. Baik Kiai, saya janji. Kata Ibu Armi. Orang yang tampak dalam zikirmu itu memang ia yang telah membuat usahamu kacau dan membuat anakmu sakit. Ini aku berikan kepadamu bungkusan kecil. Setelah sampai di rumah, masukkan bungkusan kecil ini ke dalam penggorengan. Iya Kiai. Dan ingat, sepulang ini kau harus mengeduk tanah yang ada di depan rumahmu. Di situ ditanam seseorang untuk mencelakai anakmu yang kecil. Ambil dan bakar. Iya Kiai. Bu Armi semakin meringis. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Ingat, dalam waktu 7 hari ini, bila ada tetanggamu yang sakit, kamu harus jenguk dia. Dan bila ia minta maaf, kamu harus maafkan. Selain itu, ziarahilah makam kedua orang tuamu. Setelah ia menerima benda kecil yang entah apa isinya itu, Ibu Armi langsung pulang. Dalam pikirannya, Ibu Armi masih bertanya-tanya. Kok tega ya sama saudara sendiri berbuat seperti itu? Iya, memang wajar ia berpikir begitu. Sebab yang tampak dalam zikirnya itu adalah orang atau keluarganya sendiri, yaitu sepupu Ibu Armi sendiri. Sesampainya di rumah, Ibu Armi langsung memasukkan bungkusan kecil itu ke dalam penggorengan. Dan memang terjadi suatu keanehan. Siangnya setelah untuk menggoreng, ternyata minyak goreng itu sudah tidak berbuih lagi. Bu Armi merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia ingat apa yang dikatakan Kiai itu, bahwa ada sesuatu yang berada, ia tertanam di depan rumah. Lalu ia menyuruh anak laki-lakinya untuk mengeduk apa yang ada di depan rumah itu. Ternyata guys, di situ ada semacam kain kafan digulung-gulung, dikubur di depan rumahnya Ibu Armi itu. Ini yang menyebabkan si anaknya yang kecil ini, anaknya si Ibu Armi yang bernama Atika itu menjadi sakit, dan juga ia terus dimimpiin atau didatangi oleh si pocong. Ternyata ini kiriman dari saudaranya Ibu Armi juga.
Dan benar juga, selama 7 hari ada kabar dari saudaranya kalau saudaranya itu sedang diopname di rumah sakit. Seperti anjuran kiai itu, Ibu Army dan keluarga menjenguk saudaranya atau sepupunya itu di rumah sakit. Dan apa yang terjadi di Syal, Pak Karno? Mi, aku minta maaf atas kesalahan yang aku lakukan selama ini. Sudahlah, Kang. Yang penting Kang Karmo cepat sembuh ya. Jangan banyak pikiran. Kata Bu Army berlapang dada. Keluarga Pak Karmo tertunduk diam dengan disaksikan banyak tetangga yang kebetulan waktu itu membesuk. Kebusukan hati Karmo telah ia ungkapkan sendiri. Dengan kebesaran hati, Ibu Army harus memaafkannya. Pada hari Jumat, Bu Army dan keluarga nyekar ke makam kedua orang tuanya. Dan ia mau menabur bunga. Di atas nisan Eyang Karta, ayahnya Ibu Army, ada kerupuk mentah sebanyak 7 buah. Dan secari kertas bertuliskan, Aku minta maaf. Seberapa kesalahanku. Tiap hari aku dimarahi oleh Mbak Karto. Maafkan aku yang baik. tulis bacaan kertas. Kurang sudah tahu dari mana surat itu berasal. Rupanya sebelum mengerjain Bu Army, Pak Karmo mengambil kerupuk mentah kepunyaan Ibu Army dulu sebanyak 7 buah. Dan merasa bersalah kepada diri sendiri, ia merasa dikejar-kejar oleh arwahnya Pak Karto, bapaknya Ibu Army. Meskipun sekarang usaha Ibu Army tidak sebesar yang dulu, ia sudah sangat senang dengan semua ini. Sebab 7 putra, 3 orang sudah. 2 masih kuliah tingkat akhir dan 1 masih di SMA kelas 2. Ya, diambil dari kisah ini bahwa memang dalam suatu persaingan usaha itu ya ada semacam orang yang merasa bahwa dia tersaingi dalam usahanya, padahal kan rezeki itu masing-masing. Rezeki itu telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk porsi masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya itu kita ya harus menjegal rezeki dia atau juga menghancurkan rezeki orang lain. Itu kan tidak boleh kan. Harus kita terima bahwa karena Allah telah memberikan kita rezeki masing-masing. Terima kasih untuknya Ibu Army ya yang telah berbuat baik ya, yang telah memberikan suatu inspirasi juga kepada kita bahwa kalau orang berbuat jahat jangan kita balas dengan kejahatan juga. Oke guys, segini aja cerita kita untuk hari ini. Untuk Anda yang masih ingin mendengar cerita-cerita dari channel ini, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share. Semoga aja cerita-cerita yang telah saya sampaikan untuk hari ini bisa memberikan suatu inspirasi untuk kita untuk selalu berbuat baik. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Saya Rio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.